selalu mengutamakan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Tuhan untuk keselamatan, karena dunamis gartheos, Injil adalah kekuatan Allah. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-44 di dalam serial perenungan Kitab Matius dengan tema Prinsip Penginjilan bagian yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Matius 10 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 10. Sahabat setia yang terkasih, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberikan apa yang biasa kita sebut dengan amanat agung, di mana para rasulnya ditugasi untuk memuridkan semua bangsa. Tugas yang masih berlaku hari ini untuk gerejanya. Saat kita berusaha untuk melaksanakan amanat agung hari ini, asas apa yang harus mengatur upaya kita? Apakah Tuhan memberikan nasihat tentang bagaimana kita dapat melakukan yang terbaik untuk pekerjaan penginjilan? Di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 42, kita menemukan apa yang biasa disebut sebagai tugas pekabaran Injil terbatas. Tugas yang diberikan Yesus kepada para rasul selama pelayanannya di dunia. Disebut demikian karena dia membatasi pekerjaan mereka pada Bani Israel, di mana Tuhan memberikan petunjuk untuk mengatur mereka sewaktu mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Dari instruksi Yesus, kita dapat memperoleh beberapa prinsip penginjilan. Prinsip yang membantu mereka juga melaksanakan amanat agung. Prinsip-prinsip yang dapat membantu kita menjadi lebih sukses dalam penginjilan hari ini. Dalam perenungan hari ini, kita akan merenungkan lagi besok untuk bagian yang kedua. Setidaknya ada 10 prinsip yang Yesus terapkan dalam mengutus para rasulnya. Prinsip-prinsip yang saya yakini bisa berhasil hari ini. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan sinergi. Rasul yang dikirim dua-dua. Sebagai bukti dari catatan di dalam Matius 10 ayat 5a, Matius 10 ayat 5a dan kemudian Matius 6 ayat 7. Ini adalah sebagai suatu bentuk dari latihan penginjilan bila kita melihat prinsip yang sudah diterapkan oleh 12 rasul ketika Yesus mengutus 70 murid. Jadi Yesus selain mengutus 12 murid yang perginya dua orang, Yesus juga pernah mengutus 70 murid sekaligus di dalam Lukas 10 ayat 1. Ketika Roh Kudus mengutus Paulus dan Barnabas,
Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, dan Paulus bersama Barnabas berpisah, Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Semua itu ada di dalam prinsip-prinsip penginjilan yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Prinsip bersinergi. Sinergi artinya kerjasama dari dua hal atau dua orang, atau otot, atau obat-obatan misalnya, atau kekuatan apapun, untuk menghasilkan efek yang lebih besar jumlahnya daripada efek satu individu ataupun efek tunggal. Dua atau lebih pengkhotbah ataupun penginjil yang bekerja bersama dapat menghasilkan lebih dari sekadar bekerja kalau dibandingkan dengan bekerja secara terpisah. Mereka menyemangati satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Prinsip ini sama seperti yang diajarkan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Sejumlah saksi memberikan kredibilitas pada kisah mereka. Kalau kita membandingkannya dengan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 17, jadi efek yang dihasilkan dari kekuatan bersinergi itu jauh lebih besar dibandingkan bila bekerja sendiri-sendiri. Membuat aplikasi hari ini, praktik dua orang atau lebih penginjil bekerja sama harus didorong, apalagi di medan asing atau di daerah yang sulit. Melalui prinsip bersinergi, mereka bisa efektif bepergian ke satu area atau satu daerah lebih cepat, lalu melanjutkan ke daerah berikutnya. Ini lebih baik daripada penginjil yang bekerja sendiri, berjuang bertahun-tahun sendirian. Jemaat kecil di daerah yang sama mungkin perlu mengevaluasi diri mereka sendiri dengan lebih baik, mencoba mempertahankan beberapa pekerjaan yang sulit, atau mungkin bertumbuh lebih cepat. Bekerja sama kemudian menjadi dua jemaat yang terpisah dan lebih besar. Jadi gereja perlu belajar untuk mengembangkan pos-pos pekabaran Injil, kemudian menjadi bakal jemaat, dan kemudian menjadi jemaat yang mandiri. Dalam penginjilan pribadi, carilah rekan seiman yang memiliki minat yang sama. Pergi bersama dalam mengunjungi, mengajar pemahaman Alkitab melalui jaringan internet, mengingat saat ini kita melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mungkin banyak yang lambat bertumbuh di dalam penginjilan hari ini adalah karena kegagalan menghargai prinsip sinergi yang diterapkan oleh Tuhan dan gereja mula-mula. Yang kedua, kerja praktik spesialisasi. Rasul yang dikirim ke rumah-rumah Israel, kita perhatikan, itulah mengapa ini disebut penginjilan terbatas. Karena di dalam nats yang kita baca ini, Yesus mengutus para rasul, yakni 12 orang jumlahnya, khusus pada saat itu melayani konteks Bani Israel ataupun orang Israel. Keadaan membatasi arena tempat mereka pergi. Misi mereka adalah untuk mempersiapkan orang-orang dan waktu mereka yang terbatas. Nanti di dalam menjalankan amanat agung, para rasul memiliki kelompok fokus masing-masing. Petrus berfokus pada yang disunat, yakni orang-orang Yahudi. Sementara Paulus berfokus pada orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang non-Yahudi. Paulus juga berfokus untuk pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain, sebagaimana yang telah diberitakan di dalam Roma 15 ayat 20. Berikutnya kita belajar tentang nilai spesialisasi. Spesialisasi adalah tindakan mengkhususkan, membuat sesuatu yang cocok untuk tujuan khusus. Pekerjaan khusus yang kita adopsi sebagai karir kita. Keterampilan tertentu, latar belakang, keadaan, dan lain sebagainya mungkin membuat kita lebih cocok untuk bidang usaha tertentu, sesuai dengan passion kita tentunya. Kita perlu menghargai keragaman, kita tidak perlu ragu untuk berfokus pada bidang keahlian kita. Saudara, di dalam menempuh studi lanjutan pun, baik itu S2 ataupun S3, kita memang diwajibkan untuk memilih yang namanya keahlian mayor, ya, keahlian khusus.
Jadi kita tidak perlu ragu-ragu ketika minat kita berfokus kepada hal-hal yang menjurus kepada puncak piramida ataupun mengkerucut spesialisasi, karena itu memang dibutuhkan di dalam pelayanan dan pekerjaan kita di dalam masyarakat dan juga melayani gereja. Yang berikutnya, membuat aplikasi hari ini, para pengkhotbah dapat memilih untuk berfokus pada area atau kelompok orang-orang tertentu berdasarkan latar belakang, etnis, atau keterampilan pribadi mereka. Beberapa orang mungkin cocok untuk pekerjaan di luar, yang lain untuk pekerjaan lokal, beberapa yang lain mungkin cocok untuk mengadakan pertemuan Injil, orang lain mungkin lebih baik dalam pekerjaan pribadi. Jadi memang di dalam menempatkan pribadi-pribadi yang khusus di dalam pelayanan kita, kita perlu melihat minat mereka sehingga dengan demikian pekerjaan akan lebih maksimal. Lalu di dalam waktu yang terbatas, tidak ada yang bisa melakukan semuanya. Kita hendaknya tidak mengharapkan setiap penginjil menjadi sama. Kita harus menghargai mereka yang berfokus khususnya pada ladang misi. Jadi kita memang mengetahui ruang gerak penginjilan maupun waktu kita selama di dunia ini sangat terbatas. Oleh karena itu kita perlu bekerja di dalam kelompok supaya dapat bersinergi dengan lebih baik lagi. Sebagai jemaat, fokusnya mungkin tergantung pada beberapa faktor, yakni susunan anggotanya dan kemampuannya. Komunitas tempat gereja itu berada. Setiap gereja tentunya memiliki kontribusi ataupun usaha dan kekuatan serta tenaga yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena potensi di dalam setiap jemaat itu berbeda-beda. Meskipun jemaat harus berusaha menjangkau semua, mesti ada fokus pada area tertentu yang cocok untuknya. Misalnya, warga senior atau kaum muda, yang kaya atau yang miskin, kelompok etnis tertentu. Ya, jadi ini adalah butuh spesialisasi. Dalam penginjilan pribadi, kita mungkin berkonsentrasi pada kelompok sebaya kita. Kita mungkin berfokus pada jenis penginjilan tertentu yang bagi kita sangat cocok. Tentu kita tidak boleh mengkhususkan diri sampai kita menolak untuk membantu mereka yang datang kepada kita. Tetapi ada nilai dalam memanfaatkan kekuatan seseorang dalam dan keadaan. Menjadi selektif ke arah yang kita tuju. Selanjutnya, prinsip yang paling penting itu adalah hal yang ketiga, memproklamasikan firman Allah. Rasul yang diutus untuk menginjili, dalam penginjilan terbatas subjeknya adalah kerajaan surga. Di dalam amanat agung itu diperluas untuk mencakup Injil Kristus Yesus yang disebarkan ke seluruh dunia dan ke segenap makhluk. Seperti yang kita perhatikan, Filipus si penginjil berkhotbah ketika dia pergi ke Samaria. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Lalu Paulus mengabarkan Injil di sinagoge dan dari rumah ke rumah. Kisah Para Rasul 19 ayat 8, 20 dan seterusnya, bisa kita cek sendiri. Ilustrasi ini harus menjadi tema kita. Selalu mengutamakan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Tuhan untuk keselamatan, karena dunamis gartheos, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia, mampu menyelamatkan jiwa orang yang menerima dengan lemah lembut, seperti yang diperintahkan Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Yang berikutnya adalah membuat aplikasi hari ini. Para penginjil perlu menghindari hal-hal berikut ini, yakni menjadi penghibur atau pelawak daripada memberitakan doktrin ajaran yang sehat. Sering sekali gereja yang dalam tanda kutip meminta para pengkhotbah ataupun penginjil untuk memasukkan lawak ataupun hal-hal yang menghibur di dalam khotbahnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kedengarannya baik, tetapi itu akan membuat kita tidak berfokus kepada firman Tuhan lagi. Saya sendiri akan cenderung berkata, kalau ada orang yang mengundang saya seperti itu, saya anjurkan mereka mengundang pelawak saja.
supaya mereka bisa tertawa terpingkal-pingkal. Kalau saya di mimbar, saya serius memberitakan firman Tuhan. Kemudian kita juga perlu menghindari lebih didasarkan pada ide-ide manusia, betapapun cemerlangnya ide manusia itu, daripada firman Tuhan. Jadi kita memang harus berfokus kepada firman Tuhan yang paling utama, karena firman Tuhan adalah kalam hidup. Kalam yakni firman yang memberikan kehidupan. Dengan berbasiskan teks firman Tuhan, khotbah Alkitabiah dapat menjaga penginjil tetap berfokus pada firman Tuhan. Gereja hendaknya memperhatikan pesan apa yang hilang untuk disampaikan. Apakah itu Injil kesehatan, atau Injil kekayaan, atau Injil Kristus yang seharusnya kita beritakan? Apakah kita memanggil orang untuk menjadi anggota hanya puas sampai ketika mereka terdaftar menjadi anggota gereja, atau kita senantiasa menginginkan agar di dalam anggota gereja ada kegerakan, ada kemajuan, sehingga setiap anggota dapat menjadi murid Kristus. Seorang murid itu haruslah orang yang suka dilatih ataupun diajari, sehingga memiliki skill dan kemudian melanjutkan memuridkan orang lain, yakni terjadi propaganda ataupun multiplikasi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Dalam penginjilan itu sendiri, jangan sampai teralihkan dalam berbagai masalah. Meskipun banyak subjek mungkin memiliki tempatnya, mereka mungkin ada prinsip kedua, bukan prinsip yang pertama. Yang terhilang perlu mengetahui Injil Yesus Kristus dan kerajaan surga. Ini yang pertama dan yang terpenting. Yang keempat, prinsip yang keempat, kita menawarkan pelayanan kita dengan gratis ataupun free. Rasul yang memberi dengan gratis, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya ini bisa mendapatkan bayaran yang luar biasa, tetapi Yesus memperingatkan kepada mereka, karena mereka sudah menerima keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan, hendaklah mereka juga melayani dengan free, tidak boleh memungut bayaran. Jadi kalau hari ini ada orang yang memungut keuntungan dari pelayanannya, hati-hati ya, karena itu sudah tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tanda-tanda tersebut dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan pesan mereka, seperti yang akan dijelaskan nanti di dalam Markus 16 ayat 17-20, Ibrani 2 ayat 3-4. Mereka harus menawarkan pelayanan ini secara cuma-cuma. Jadi sekali lagi, jangan menginginkan bayaran dari orang yang kita layani, karena kita sudah menerima hal yang sangat serius, keselamatan dari surga, hal keselamatan dari Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Kita juga harus memberitakan Injil dengan cuma-cuma kepada orang yang kita layani. Pentingnya melakukan apa yang kita beritakan. Yesus telah memberikan dirinya dengan cuma-cuma agar kita bisa menjadi kaya raya di dalam segala hal. Membebankan biaya kepada orang untuk pesan yang akan kita beritakan tidak sesuai dengan semangat Injil. Apakah kita ingin mereka mengambil pesan kasih pengorbanan kita dan hadiah keselamatan dengan serius? Maka apa yang kita tawarkan kepada yang terhilang harus dengan free ataupun tanpa biaya. Membuat aplikasinya hari ini bagi kita semuanya adalah para penginjil harus berhati-hati. Mereka memang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan ataupun sponsorship, tetapi mereka seharusnya tidak berusaha menjadi kaya melalui pelayanan mereka. Ini adalah satu hal yang membebankan biaya produksi bahan. Ini adalah biaya lain untuk membebankan biaya untuk mencari uang. Salah satu tanda guru atau nabi palsu adalah mengeksploitasi orang lain di dalam praktik ketamakan. Sering sekali kita melihat bahwa banyak yang mengaku menjadi hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya dia adalah hamba Tuhan, mengatasdirikan namanya hamba Tuhan, tetapi motivasinya adalah ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Ini sudah sering sekali kita lihat terungkap dan terbongkar di media massa dimanapun mereka
Awalnya pura-pura menjadi hamba Tuhan, tetapi lama-lama akan ketahuan juga. Gereja harus memperhatikan apa yang mereka tawarkan kepada orang. Misalnya pelayanan seperti program, televisi dan radio, audio kaset, video, kursus korespondensi Alkitab, dan lain-lain. Jemaat yang menawarkan hal-hal seperti itu dengan cuma-cuma memperlihatkan semangat yang injili, menghindari kesan hanya tertarik kepada uang rakyat ataupun uang jemaat. Dalam penginjilan itu sendiri, tawarkan pesan kita dengan bebas. Karunia rohani atau kemampuan apapun untuk melayani yang mungkin kita miliki dapat kita tawarkan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita adalah apa adanya. Ikuti teladan Yesus dan Rasul-Nya dalam mempersembahkan diri untuk mencari yang terhilang. Jadi sahabat setia yang terkasih, setiap diri kita memiliki bakat alamiah yang disebut dengan talenta. Ketika kita mulai mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus, talenta itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi karunia rohani. Yang kurang Tuhan tambahkan. Karunia rohani yang sudah Tuhan berikan itu mesti dikipas atau dikobarkan supaya berguna di dalam pelayanan bagi kita di dalam pekabaran Injil. Prinsip yang kelima, dukungan orang yang mau bekerja. Para pekerja diizinkan mendapatkan dukungan finansial. Untuk alasan mereka tidak boleh mengambil apapun, karena ini adalah pesan khusus dari Tuhan. Ketika kita pergi mengabarkan Injil, kita tidak boleh mencari keuntungan, kita tidak boleh mengambil apapun juga dari orang yang kita layani. Jadi orang-orang ini, yakni rasul-rasul, para penginjil hari ini, dapat didukung oleh orang-orang yang bersedia menafkahi mereka. Jadi kita boleh menerima sponsorship asal bukan kita cari dengan tujuan untuk sekali lagi ketamakan, keserakahan, ataupun memperkaya diri. Prinsip pekerja pendukung, seperti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 4-14, hak untuk melepaskan pekerjaan sekuler untuk menjadi pelayan rohani yang full-timer. Hak untuk menerima hal-hal duniawi dengan imbalan pelayanan rohani. Misalnya ketika kita sudah menyampaikan firman Tuhan, lalu kita dijamu, nah itu terimalah dengan penuh sukacita. Tetapi kalau tidak, ya jangan diminta, begitu ya. Itu namanya hak untuk menerima hal-hal duniawi dengan imbalan pelayanan rohani, begitu ya. Sebuah asas yang diajarkan di dalam hukum Taurat dan oleh Kristus Yesus sendiri diterapkan untuk penatua yang dapat mengarahkan jemaat dengan baik, dan juga untuk kita semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan. Lalu aplikasi yang kita buat hari ini adalah para penginjil berhak menerima dukungan untuk pekerjaan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memusatkan upaya mereka di dalam penginjilan. Jadi tidak terpecah konsentrasinya untuk mencari nafkah. Dukungan ini harus datang dari mereka yang sudah menjadi murid Kristus ataupun sudah Kristen, dan seharusnya tidak menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Gereja memiliki peran penting di dalam dukungan tersebut. Gereja dapat memberikan dukungan bagi penginjil. 2 Korintus 11 ayat 8-9. Banyak penginjilan asing gagal hari ini bukan karena penginjil tidak mau pergi, tetapi karena gereja tidak bersedia mengutus dan mendukung ataupun memberikan support ataupun sponsorship kepada para misionaris. Dalam usaha sendiri, tidak ada yang membatasi seseorang untuk mendukung penginjil. Sementara orang mungkin membantu mendukung upaya jemaat lokal untuk mengutus dan mendukung, seseorang juga dapat membantu melalui dukungan langsung. Jadi tidak mesti harus melalui badan misi ataupun lembaga misi, tetapi kalau saudara tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara juga dapat memberikan langsung kepada hamba-hamba Tuhan yang kredibilitasnya itu dapat dipegang. Kesimpulan, berikut adalah prinsip-prinsip penginjilan yang telah kita kumpulkan sejauh ini. Perintah Tuhan kita di dalam memberikan penginjilan terbatas kepada ke-12 muridnya, memanfaatkan kekuatan bersinergi, menerapkan praktek spesialisasi, menawarkan ataupun mewartakan firman Tuhan sebagai asas yang paling utama. Injil harus diproklamasikan.
kemudian menawarkan pelayanan kita secara free ataupun gratis, mendukung mereka yang mau bekerja. Seperti yang kita lihat, prinsip-prinsip ini kemudian digunakan oleh generasi gereja mula-mula yang dapat membantu menjelaskan penyebaran Injil dengan cepat di abad pertama. Yang masih bisa berguna bagi gereja Tuhan hari ini. Mungkinkah kegagalan untuk menerapkan salah satu dari prinsip ini menjadi alasan mengapa gereja tidak bertumbuh seperti saat ini? Dalam pelajaran kita berikutnya, yakni di episode 45 di esok hari, kita akan memeriksa 5 asas lainnya dari penginjilan yang Yesus berikan kepada rasulnya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, semangat saya sungguh berkobar-kobar karena mengingat akan kasih Allah yang mula-mula, yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa sebagai hambanya untuk memberitakan Injil kepada segenap makhluk. Apakah saat ini saya dan saudara memiliki semangat yang sama, semangat untuk pergi menginjili, semangat untuk bekerja tanpa pamrih, semangat memberikan yang terbaik di dalam hidup kita? Kalau iya, marilah kita bermitra. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.